Cuaca sih karena aku lahir di di Sidikalang, terus besar di Brastagi, tanah yang dingin. Sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Justru aku kangen kangen udara atau eh, season yang itu gitu. Artinya di Jakarta kan panas. Teman media yang sangat sangat perhatian gitu sama kondisi aku setahun yang lalu ya. Kalau selebriti, turunin mikir. 2022 itu termasuk masa-masa yang berat buat aku, masa-masa yang padat juga kerjaannya. Jadi sampai kemarin aku sempat pita suaranya terganggu dan harus istirahat. Dan akhirnya di penghujung tahun kemarin ada waktu untuk istirahat berapa ya, 14 harian lebih, 16 hari. Tanggal 18 aku berhenti nyanyi, 19 aku berangkat ke Eropa sama keluarga untuk berlibur, sekalian juga memang mengistirahatkan pita suaraku yang kemarin-kemarin tuh sempat terganggu dan akhirnya susah banget untuk butuh recovery lah karena banyak jadwal dan nada-nada yang tinggi yang membuat pita suaraku tuh harus istirahat. Dan kemarin puji Tuhan di akhir tahun bisa istirahat 14 harian lebih dan sekarang baru kembali tadi malam dari Perancis. Kita destinasi terakhirnya di Perancis. Jadi dari Perancis kita malam tahun baruan di Disneyland sama anak-anak. Terus pulang tanggal 2 baru nyampe tadi malam dan sekarang suaranya sudah aman, semuanya sudah sehat dan tahun ini mudah-mudahan tidak punya pengalaman lagi yang terlalu berat untuk suaranya, supaya ini membuat banyak orang khawatir, istri khawatir, anak-anak khawatir, banyak yang khawatir. Tapi ya itu karena kecintaan teman-teman. Sekali lagi makasih doa-doanya juga buat Judikaholik, buat teman-teman semuanya yang support aku, dan terima kasih doanya. Dan sekarang suaraku sudah aman, sudah pulih, dan mudah-mudahan tahun ini bisa mengunjungi semua event-event yang sudah juga terjadwal dan bisa memberikan yang terbaik setiap aku perform. Lanjut, ini pertama kali kah ada gangguan maksudnya di pita suara? Kedua kali ya, kedua kali. Pertama dulu berapa tahun yang lalu sebelum pandemi, dan semuanya tuh terselamatkan dengan istilahnya anugerah lah dari Tuhan. Dulu sebelum pandemi itu sebenarnya dokter juga udah bilang harus istirahat minimal 3 bulan karena setiap nyanyi itu setiap pagi pita suaraku aku sempat mengeluarkan dahak sampai berdarah dulu gitu kan. Jadi belum tahu gimana ngantisipasinya, gimana caranya, karena kontrak-kontrak sudah kita tanda tangani untuk kerja, belum ada waktu untuk istirahat gitu waktu itu. Tiba-tiba pandemi, wah itu bersyukur banget. Ya bukan karena bersyukur pandeminya, maksudnya bersyukur karena ada waktu akhirnya aku untuk istirahat hampir 2 tahun kita ya. Walaupun masih ada beberapa acara dulu yang menggalang dana, kita dari rumah yang online sifatnya tidak bertemu dengan orang banyak, tapi punya waktu istirahat yang cukup banyak. Dan akhirnya begitu pandemi dibuka bisa aman lagi. Justru pas pandemi dibuka, karena pandemi itu udah banyak jadwal yang tertunda, akhirnya di tahun-tahun pas pandemi dibuka itu jadi jadwalnya tuh jadi kayak 2 kali lipat gitu. Bisa nyanyi bisa sekali 2 hari kadang gitu, istirahatnya dikit. Itu yang membuat pita suara tuh capek banget gitu. Jadi sebenarnya butuhnya tuh cuman istirahat aja, istirahat yang berkualitas gitu. Manusia tuh ya 7 jam 6 jam asal dapat aja istirahatnya, begitu tuh dia bisa diem, tidak selalu dipush untuk nyanyi, itu dia bisa normal lagi gitu. Nah aku nggak punya obat apa-apa. Kemarin pergi ke luar negeri sambil berlibur nemenin anak-anak yang memang juga waktunya kurang buat mereka. Akhirnya aku bisa aman lagi, bisa sehat lagi suaranya, dan udah itu aja sebenarnya. Itu tidak ada makan obat apa-apa, tidak ada vitamin yang gimana-gimana, cuman waktunya aja bener harus dikasih buat pita suaranya tidak digunakan dulu gitu. Memang kemarin dijadwalkan untuk liburan keluarga Mas juga, atau memang dadakan gitu? Sebenarnya dadakan, semuanya dadakan, makanya di sana pun kita semua ngurusinnya dadakan karena waktu itu aku juga nggak nyangka aku suaranya kok nggak balik-balik ya, istirahat kok dulu tuh 5-6 jam istirahat, atau nggak usah terlalu banyak istirahat juga dia masih oke gitu. Ini kok agak-agak kok kurang gitu, kok istirahat 2-3 jam atau 5 jam di bandara misalnya kita lagi transit itu dia nggak balik gitu. Jadi
ya memang waktu itu pas nyanyi di bulan-bulan keberapa yang padahal aku tanya, ini Desember ada yang kosong nggak? Jadi begitu ada beberapa yang pending atau kayak gini-gini langsung aku bilang blok dong, tolong di blok untuk aku istirahat gitu. Dan waktu itu masih ini juga tuh karena kita kan prinsipnya juga ya namanya dapat kerjaan tuh ya pengen gitu, pengen nyanyi, pengen nabung, pengen ini, pengen itu gitu. Apalagi malam tahun baru biasanya kita selalu kerja dan biasanya penghasilannya juga bisa 2 kali lipat gitu secara honor. Tapi aku pikir nggak bisa kayak gini karena udahlah kita ambil waktu istirahat benar-benar juga untuk waktu dan keluarga. Dan walaupun dadakan akhirnya dapat waktunya di bulan Agustus apa November gitu. Ini ada nih gini blok. Ya udah akhirnya itu pun di blok istirahat bukan jalan-jalannya gitu. Waktu itu cuma di blok untuk istirahat. Jalan-jalannya itu benar-benar kita baru pesen tiket itu dapat visa pun itu tanggal 17. Jadi kita pesen tiket itu tanggal 18, berangkat tuh tanggal 19 gitu. Jadi semuanya sangat tiba-tiba sampai di sana pun kita sambil jalan tuh menghubungi ini kita kesini naik apa, ini pakai apa, semuanya tuh rock and roll gitu. Mas Jod kan ini 2 kali nih pita suara terganggu. Ada maksudnya pernah terlintas nggak sih pikiran kayak apakah dengan 2 kali kayak gini gua harus berhenti nyanyi kah? Atau seperti apa? Enggak. Gua enggak terpikir, cuman memang ya aku cuman mikirnya semua suara yang over atau overuse itu perlu ini. Aku nganggap semua itu manusia aja. Manusia itu punya sistem tubuh yang sudah punya ukurannya gitu loh. Jadi aku memang kemarin itu terlalu banyak bekerja, istirahatnya kurang. Jadi cuman menurutku ya harus dikasih waktunya untuk istirahat itu. Dan manajemen juga aku udah kasih aturan yang baru atau rules untuk ke depan bisa punya istirahat minimal 1 kali lah seminggu. Dan acara-acara yang diambil tuh seperti apa supaya pita suaranya tuh bisa tetap sehat gitu doang. Jadi aman-aman aja. Jadi buat teman-teman juga yang mungkin sempat terganggu atau penyanyi enggak, ini lebih ke karena manajemen waktu untuk suara kita tuh bisa tetap harus diatur itu. Itu jadi tanda buat pengingat juga untuk harus istirahat berarti ya? Iya, jadi ada kerja ada istirahat, harus itu aja. Bang, bisa dibagikan gak sih kemarin? Iya, tantangannya itu harus istirahat, tapi ya enggak harus juga jalan-jalan sama-sama. Ya, menurut gua lebih ke happy ya, karena itu yang jadi prioritas gua adalah keluarga gitu. Dari semua pekerjaan apapun itu, kalau keluarga happy, gua jauh lebih happy. Makanya ketika kemarin gua mau istirahat, akhirnya jadi kayak 2 kali lipat istirahatnya sama keluarga, nemenin anak-anak tiap hari malah tidur sama papanya. Itu hal yang sangat membuat gue tuh bangga sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak yang memang begitu waktu kita ada sama mereka tuh selama ini gila-gilaan kangen sama kebersamaan gitu. Dari mulai kita di kereta api kayak di mana, di pesawat, itu gue ngerasa harusnya memang anak-anak tuh selalu harus dikasih waktu. Walaupun kita sesibuk apapun, anak-anak tuh nggak boleh lupa. Dan kemarin gue ngerasa tahun 2022 itu ya memang Tuhan atur waktu gue untuk bisa istirahat. Gue pergi sama anak-anak walaupun istirahat, dan gue bisa sambil istirahat gue bisa punya waktu yang sangat berkualitas sama keluarga gitu. Jadi tidak ada terganggu istirahat gue. Kita Eropa itu kita ke mana, ke Roma, terus ke Swiss ya, Roma, Swiss sama Prancis terakhir gitu. Jadi kita jalan-jalan sekitar di Roma, kita lihat-lihat bangunan-bangunan, terus kita jalan-jalan. Di sana kalau anak-anak, tantangannya kan anak-anak tuh kan beda sama orang dewasa. Anak-anak tuh lebih pengen main gitu. Jadi kalau kita menuju tempat-tempat yang serius buat orang dewasa, buat mereka tuh nggak fun gitu. Iya keren terus apa gitu. Jadi kita harus cari tempat yang kita juga punya anak-anak juga prioritas kita untuk bisa happy lihat ada tempat bermain, dia bisa happy di sana. Itu yang jadi prioritas kita. Akhirnya kita ngalah. Jadi banyak tempat-tempat yang kita nggak sebenarnya bisa kunjungin. Jadi kita bisa kunjungin tempat-tempat yang ada, memberikan satu waktu untuk anak-anaknya bisa bermain juga gitu. Jadi di Roma kita cari tempat yang kita ke sana tapi sejam di sana misalnya anak-anak habis itu bisa main, bisa happy. Terus kita pindah ke Swiss. Nah, di sana mereka lebih happy karena ada snow. Dari awal mereka memang sama papanya juga sih, ini dream come true juga. Dari dulu aku dari kecil tuh pengen banget pergi ke tempat-tempat yang bersalju gitu. Jadi dikasih kesempatan ke sana, ke Swiss, melihat keindahan
kota sus yang luar biasa, sama anak-anak main salju, lempar-lemparan, ketawa-ketawa, terus pergi ke Prancis main ke Disneyland gitu. Jadi itu udah jadi satu waktu yang sangat berharga buat aku dan keluarga. Bang, ini bisa dibilang momen yang sangat jarang di setiap akhir tahun sama keluarga. Jarang banget ini, dan ya itu semua terjadi secara spontan sebenarnya, tidak direncanakan sama sekali, tapi bisa lebih akhirnya lebih berkualitas gitu. Artinya kadang-kadang yang direncanakan jauh-jauh belum tentu sefun itu gitu loh. Dan ternyata waktu yang 14 harian tuh nggak terasa, udah balik lagi tadi malam. Ya udah kita back to reality, kita kerja lagi, anak-anak sekolah lagi ya. Tapi sudah artinya sudah terjawab atau sembuh dari sakitnya juga, dan juga sama keluarga bisa lebih dekat lagi dan bisa punya waktu untuk happy sama-sama sama mereka. Cuaca sih karena aku lahir di Brastagi, di Sidikalang, terus besar di Brastagi, tanah yang dingin. Sebenarnya nggak terlalu banyak ya, justru aku kangen udara atau season yang itu gitu. Artinya di Jakarta kan panas gitu kan, di sana tuh apalagi di Swiss tuh kan dingin banget gitu, sampai berapa derajat tuh kemarin sempat kita ada di sana, sampai ada satu saat kita agak terganggu pas kita ke Zermatt itu, kita di sana di salju itu nggak terlalu kuat karena tiba-tiba kita naik ke puncak yang sangat tinggi bersalju dan tiba-tiba kepala pusing karena mungkin saturasi udaranya yang sangat menurun gitu. Jadi kita sempat kayak, anakku juga kok kayaknya merasa kurang nyaman, tapi begitu lihat esnya dia langsung happy, walaupun memang kita butuh waktu. Siap bro. Kita butuh waktu untuk bisa beradaptasi sama cuaca yang sangat-sangat dingin dan juga saturasinya rendah. Akhirnya kita turun dikit, turun juga kita ke bawah, tetap banyak snow-nya, jadi kita happy lah selama di sana gitu. Untuk pemilihan destinasi sendiri, Itali itu dari siapa? Semuanya dari istriku, semuanya dari Duma. Walaupun dia nanya mau kemana, ya yang pertama aku pengen istirahat. Tempat-tempat yang aku bilang ya istirahat lah, artinya kayak di Swiss itu tempat yang sangat cocok untuk istirahat, karena kita jalan pun seperti istirahat. Di kereta api itu kita bisa memandang ciptaan Tuhan tuh yang begitu indah, begitu ketemu salju tuh kayaknya langsung happy badan tuh, terus udara yang sangat baik, terus mereka yang memang secara fasilitas tuh keretanya sangat bersih, terus juga semuanya tuh udah tertata gitu. Jadi kita tuh ikut ada di dalam satu kondisi yang belum pernah gua rasain, bisa nyantai, mata bisa terhibur, kepala semuanya. Walaupun kondisi kan harus temenin anak-anak yang waktunya nggak jelas, nggak mau tidur lah, mau main terus. Tapi ya itu yang jadi tantangannya, tapi happy. Jadi destinasinya sangat cocok untuk aku istirahat, dan semuanya tuh istri yang atur, dari Roma, dari ke Itali, terus ke Swiss, ke Prancis tuh semuanya diatur istri. Kita tinggal ikut. Tapi ada mungkin ada cerita yang lucu mungkin Bang, yang nggak bisa dilupain. Cerita seru Yang sebenarnya. uniknya gitu. Ya uniknya ya, kita kan bawa koper banyak ya, anak-anak kan mainannya lah, apanya gitu kan. Kopernya gede-gede, bajunya, jadi kadang-kadang kalau pindah dari train kita kan nggak tahu masih kok ininya seperti apa gitu, karena istri yang memutuskan sambil kita jalan. Kita juga baru putusin ini gimana, kita mau pakai kereta, pakai mobil, atau pakai taksi atau apa. Tiba-tiba ada di satu negara tuh kayak di Swiss, kita dari kereta ke kereta tuh sebenarnya dekat, tinggal pindah dari A ke B gitu, tapi kita kan bawa koper, jadi kopernya banyak tuh. Kalau misalnya koper gede-gede ada 5, ya kita buru-buru terus bawa gitu-gitu tuh. Jadi tantangan tersendiri, tapi seru, kejar-kejaran waktu, kejar-kejaran ini di mana. Untung ada yang bantuin lah, artinya kita pakai tour travel juga yang kita udah harus memikirkan estimasinya berapa waktunya. Kalau nggak cukup ya udah kita di beberapa ini kita nyewa mobil, memang dari perjalanan jauh ya, Roma ke tempat destinasi kita tiap hari itu bisa 5-6 jam perjalanannya gitu. Jadi sebenarnya pertanyaannya lebih ke istriku ya, karena dia yang ngatur semuanya, dia yang tahu semuanya. Kalau aku tuh lebih semuanya ayo kesini, ayo kita ngapain, semuanya ayo aja.